Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hayatun, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Magelaran, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025, Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255060809. Pada hari ini akan mengadakan kegiatan perekaman pembelajaran video UKIN dalam rangka uji kinerja mahasiswi PPG tahun 2025 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelas 3 model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kelas 3? Baik. Apa kabar semua kelas 3? Baik. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar semua kelas 3? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Dan kerja. Nah, sebelum ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Halimah. Siap berdoa. Ya Allah, Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, guru absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Bentar ya, guru absen dulu. Halimah, Hadir. Toib, Hadir. Aulia Izzatulisa, Hadir. Indah, Hadir. Uun, Hadir. Dewi, Hadir. Siva. Hadir. Kenapa Siva tidak hadir?
Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, yang akan kita pelajari wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 yang soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar bab ke-7. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anakku, yang akan kita pelajari yang pertama yaitu pengertian kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Dari nabi tersebut, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berisikan tentang perintah, larangan, janji, dan ancaman. Selanjut yang bagian kedua atau B, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. Yang pertama, kitab Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman Nabi Musa alaihissalam beserta umat. Taurat berisi hukum, syariat dan akidah yang berlaku saat itu. 2. Kitab Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. 3. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman Nabi Isa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajaran tauhid, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajaran. Baiklah, setelah kalian menyimak pelajaran tadi, sekarang untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, jawablah pertanyaan dengan benar. 1. Apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? 2. Sebutkan rukun iman yang ketiga. 3. Sebutkan kitab-kitab Allah beserta nabi penerimanya. 4. Apa pedoman hidup umat Islam? 5. Al-Quran diturunkan kepada nabi siapa? Demikian materi hari ini. Semoga kita bisa ketemu di hari Minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah melihat dan mencermati video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Di dalam situ ada apa ya? Materi apa tadi yang disampaikan? Tentang kitab-kitab Allah. Yang artinya iman. Iman itu artinya apa di sini? Mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai
boleh maju ke depan. Ayo diskusikan bersama teman-teman. Sekarang guru ingin yang sudah mengerjakan atau mendiskusikan masalah tadi yang guru sampaikan, silakan nanti Ibu panggil satu kelompok untuk maju ke depan. Ya, nanti kalian baca ke depan ya, satu kelompok. Bu guru panggil dulu. Yang pertama, kelompok visual, silakan maju ke depan. Semuanya. Silakan. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang harus dilakukan Ahmad adalah jika keadaannya dalam rangka menjauhi dan untuk memahami keragaman agama, Ahmad akan membaca teks tersebut untuk belajar. Akan tetapi, jika untuk ibadah, Ahmad sebaiknya menolak dengan hormat. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Mempromosikan hasil diskusi kami. Apa yang harus dilakukan Ahmad? Ahmad harus memahami apakah dalam agamanya ada aturan yang membatasi membaca kitab suci agama lain. Jika ada larangan dan pembatasan, Ahmad bisa menjelaskan dengan baik kepada teman-temannya bahwa ia ingin menghormati agamanya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok baru tadi, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori yang akan menyampaikan Masih diskusi. diskusi yang harus dilakukan Ahmad adalah Ahmad memberitahu bahwa dia tidak mengimani kitab suci tersebut dan memiliki demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Masih semangat belajar? Masih. Coba kita tes semangatnya. 1, 2, 3, tepuk semangat baru. Kita boleh nyanyi sama-sama biar kita selalu hafal, selalu mengingat nama-nama kitab dan nabi penerimanya. Coba kita mulai ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Bu Guru akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Di sini kesimpulan Bu Guru. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban seorang muslim dan Al-Qur'an adalah pedoman hidup yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Kesimpulan pelajaran hari ini ya, kesimpulannya beriman kepada kitab Allah itu wajib bagi seorang muslim dan wajib untuk kita amalkan
Ya, isi. Masing-masing ya, kertasnya ya. Masing-masing semuanya isi. Silakan isi. Dekat sini, no. Bisa isi. Jawabannya tadi ya, materinya di sini ya. Di sini ya. Mari di sini ya, jadinya ada. Silakan.